Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Kanjeng kunjung pembuka Allah, pangrajuteng Allah. Sopo sedya ala karo aku, diracut dening Allah dewi. Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah. Innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun fi samumi wa hammim wa tasiyatu jahim idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Kun fayakun alayya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini hujan turun sangat deras. Angin yang masuk ke dalam rumah membuat suasana terasa dingin. Mungkin hujan berturut-turut selama 3 hari ini menandakan bahwa musim kemarau sudah usai. Terlihat ayah Sina tertidur sangat lelap di kursi mewah ruang tamu. Sedangkan Sina yang tidak bisa tidur hanya duduk saja di kursi berhadapan dengan ayahnya. Dia yang mulai merasa bosan memutuskan untuk memasak mie instan. Baginya makanan itu sangat cocok ketika suasana dingin seperti sekarang. Akan terasa hangat dan enak. Sina yang saat ini berusia 18 tahun merupakan seorang anak dari pengusaha kaya raya. Mungkin orang menganggap kalau kehidupannya bahagia, banyak harta, sehingga semua yang diinginkan pasti terwujud. Namun pada kenyataannya, dia dipenuhi tekanan batin. Semenjak ibunya meninggal saat dia berusia 12 tahun, tidak ada satu kebahagiaan pun yang dirasakan. Ayahnya menikah lagi dengan wanita lain di saat belum genap 100 hari kematian ibundanya. Memang, ibu tirinya yang bernama Resti terlihat lebih muda dan lebih cantik dari ibu kandungnya, meski usia mereka tidaklah terpaut jauh. Tapi wanita itu bagaikan seorang penyihir, jahat, dan juga galaknya minta ampun. Seperti yang dipertontonkan di televisi, sosok ibu Resti hanya terlihat baik di hadapan ayah Sina, tapi di belakang sangatlah buruk kelakuannya. Begitupun dengan Rena, saudara tirinya. Gadis yang usianya hanya terpaut 1 tahun dengannya itu juga bersifat sangat buruk. Tak jauh berbeda dengan ibu Resti, Sina sangat sebal ketika setiap kali ibu tirinya membandingkan dengan Rena. Ibu Resti selalu bilang bahwa Rena lebih baik darinya. Padahal dalam segi apapun, jelas kalau Rena berada di bawahnya, termasuk masalah kecantikan. Ibu Resti juga sering memarahi Sina, meski hanya melakukan kesalahan kecil. Memang dia tidak pernah menyiksa, tapi dia tidak pernah menunjukkan sikap kasih sayang seorang ibu. Kegiatan ibu dan anak itu hanya bersantai saja, dan paling sering belanja-belanja yang tidak penting, menghamburkan uang hanya untuk pakaian mewah demi gengsi. Termasuk malam ini, meski tahu hujan akan turun, mereka tetap keluar untuk shopping. Sina rasa ayahnya tidak pernah tahu bahwa ibunya tidak pernah menyayangi secara batin.
Meski begitu, dia bisa bahagia dengan caranya sendiri dan juga tidak pernah melawan agar tidak terjadi keributan yang tentu akan berakhir dengan hal buruk. Tapi dia membiarkan semua berjalan sesuai arahan Tuhan. Sena sayang, kemari nak. Saat Mi sudah siap santap, tiba-tiba terdengar suara samar-samar memanggil. Seketika, Sina menoleh ke arah tangga menuju lantai atas. Dari sanalah asal suara lemah lembut tersebut, tapi tidak ternampak siapapun. Aneh, Batin Sina yang mulai merasa merinding. Dia pun melanjutkan aktivitas, menyelesaikan membuat mie instan yang aromanya makin menggiurkan, lalu bersiap menyantapnya. Seiring berjalannya waktu, suara itu beberapa kali muncul memanggil Sina. Membuatnya sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Apakah itu nyata atau hanya halusinasi saja? Pertanyaan itu muncul di benaknya setiap kali suara samar itu terdengar. Dan yang membuatnya heran, suara itu terdengar di tempat yang sama, yakni di tangga ke lantai atas. Sina berharap, jika memang suara itu nyata, semoga saja tidak mengganggu dan mencelakainya. Dan tampaknya hanya dia saja yang mendengar suara memanggil itu, karena baik ayah maupun ibu dan saudara tirinya tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda jika mereka menemui keganjilan tersebut. Apalagi Rena, yang sangat penakut dengan hal mistis. Jika dia mendengar, tentu sudah membuat gemar seisi rumah. Tak terasa setahun sudah berlalu. Sina yang berusia 19 tahun, kini sudah masuk di universitas yang diinginkan. Dan sampai selama setahun itu, dia masih saja sering mendengar suara samar menghantui. Dia yang masih merahasiakan dari ayahnya, berharap mampu meredam rasa penasaran. Boleh aku duduk di sini? Tanya salah seorang teman kampus Sina. Sina sedikit tersentak dalam lamunannya. Saat itu, dia sedang di perpustakaan, mencoba menghilangkan rasa kalut. Dia hanya mengangguk. Perempuan berkulit putih itu mulai membaca buku yang dibawa. Lain halnya dengan Sina, yang justru melanjutkan lamunannya. Dia merasa bimbang dengan suara samar, yang akhir-akhir ini lebih sering datang menghantui. Dia mulai khawatir dengan dirinya sendiri. Tanpa disadari, perempuan di hadapannya memperhatikan dia. Gadis yang belum diketahui namanya itu seakan tahu kegelisahan yang dirasakan. Tapi karena berada di ruang perpustakaan, maka tidak ada obrolan di antara mereka. Pertemuan itu pun kembali terjadi saat sedang istirahat di kantin kampus. Di saat itulah mereka mulai ngobrol dan berkenalan. Perempuan yang bernama Marsha itu tampak mudah bergaul. Dalam sekejap, dia mampu membuat Sina kagum. Terlihat wawasannya sangat luas, dan sama sekali tidak sombong. Mereka mulai berbagi kisah yang membuat mereka saling tertawa, seperti sudah lama berteman saja. Pertemuan itu membuat mereka semakin akrab dan menjadi sahabat. Pada akhirnya, Marsha mengakui bahwa dirinya mempunyai kelebihan. Orang tuanya menyebut dirinya sebagai anak indigo. Marsha mengungkap itu karena dia yakin Sina mampu menjaga rahasia akan dirinya. Rahasia yang selama ini ia pegang bersama kedua orang tuanya. Dan sengaja dia memberitahu Sina karena dia tidak tahan dengan apa yang dilihat dari sisi indera keenam. Sementara itu Sina belum percaya betul dengan ucapan sahabatnya itu. Setahu dia, seseorang yang diketahui indigo biasanya memiliki sifat tertutup dan sering menyendiri. Hal itu tidak dilihat dari sifat Marsha selama ini. Sejak pertama kali berjumpa denganmu, aku melihat ada seorang wanita yang mendampingimu, Sena. Ucap Marsha seolah ingin membuktikan. Dia melanjutkan bahwa sosok tersebut sangat mirip dengan Sina. Dan dia yakin
bahwa arwah gentayangan itu adalah Ibu Sina. Masih menurut Marsha, sosok tersebut selalu berucap bahwa dia meminta tolong karena hanya Sina yang bisa menolongnya. Cerita itu tentu membuat Sina heran. Pikirannya mulai meyakini bahwa Marsha memang seorang indigo. Dia menghubungkan ucapan Marsha dengan apa yang dialami selama ini, yakni tentang suara samar yang sering menghantui. Tapi dia yakin suara yang didengar bukanlah suara ibundanya. Hanya saja sesekali dia merasa rindu pada sang ibu jika muncul suara tersebut. Untuk menuntaskan rasa penasarannya, Sina mulai menggali tentang masa lalu Marsha. Dia benar-benar ingin tahu apakah Marsha memang tidak mengada-ada. Xia, apa kamu bisa untuk mengendalikan itu semua? Tanya Sina sebelum menjurus ke masa lalu sahabatnya itu. Marsha menjawab bahwa selama ini dia tidak pernah mempelajari hal itu. Sejak kecil, dia mampu mengetahui sesuatu yang gaib yang menimpa lingkungan sekitar, termasuk pada manusia. Tapi dia tidak ingin bisa masuk ke alam tersebut, maupun mengendalikan setiap makhluk gaib. Dia tidak ingin mengasahnya sampai benar-benar dalam, karena dia ingin beradaptasi juga dengan lingkungan, sehingga tidak dianggap sebagai anak yang aneh. Yang dia tahu, anak-anak indigo dianggap sebagai pemikir bebas dengan wawasan mendalam, yakni tentang kondisi manusia dan kemampuan untuk melihat kebenaran dengan jelas. Dia mengakui jika dirinya menjadi lebih dewasa dari anak seusianya. Semenjak remaja, dia sudah memiliki jiwa tua, merasa seolah-olah telah menjalani banyak kehidupan dan memiliki kebijaksanaan yang orang lain seusianya belum miliki. Selain itu, dia juga memiliki intuisi atau pikiran yang terbentuk dari alam bawah sadar yang kuat dan tajam. Beragam karunia rohani juga ia rasakan, seperti memiliki penglihatan khusus, sehingga sering melakukan tindakan terbaik, serta mengetahui hal tentang orang lain yang menjadi rahasia atau tersembunyi. Sejak kecil, Marsha merasa paling betah ketika berada di dekat laut atau dikelilingi oleh pepohonan dan hewan. Dia merasa sangat nyaman saat berada di lingkungan alam. Di sana, dia mampu menghilangkan segala ketakutan tentang sosok-sosok mengerikan yang sering ia lihat. Meski begitu, dia tidak selalu menyendiri. Dia berusaha sebisa mungkin berada di posisi sebagai anak-anak. Dia juga menceritakan kalau pernah diteror sosok menyeramkan. Sosok berwujud nenek tua dengan tawanya yang mengerikan. Kala itu selalu muncul dimanapun ia berada. Saking takutnya, dia pun memilih tidur di taman rumah dengan mendirikan tenda. Orang tuanya yang paham kondisinya membuatkan layaknya sebuah alam bebas di sekitar. Ada pepohonan bonsai, juga kicauan burung yang mampu membuatnya keluar dari tekanan. Semenjak itulah dia bersahabat dengan alam. Karena hanya alam yang mampu menjadikan obat di saat sesuatu buruk mengintai. Apa kamu tahu siapa sosok yang menerormu itu, Xia? Tanya Sina penasaran. Marsha melanjutkan ceritanya. Ternyata saat dia menenangkan diri selama beberapa hari di taman rumah, ayahnya memanggil seseorang untuk mencari tahu sosok peneror itu. Menurut orang yang bernama Ki Gandu, sosok itu adalah jelmaan dari simbah buyutnya. Sosok tak kasat mata itu bukannya mau mengganggu atau berniat buruk, tapi hendak memberikan Marsha sebuah ilmu, agar supaya dia mampu melindungi diri apabila terjadi serangan gaib. Tapi Marsha yang memang tidak ingin berkomunikasi dengan makhluk astral justru merasa ketakutan. Dari Ki Gandu juga diketahui bahwa sebenarnya nenek buyutnya itu adalah orang yang mempunyai kelebihan, dan kelebihan itu menitis pada Marsha. Hanya saja Marsha memilih tidak mengasah apa yang dimiliki, karena dia lebih memilih hidup normal layaknya orang lain. Pada akhirnya, Ki Gandu memilih tidak mengusir sosok tersebut. Beliau hanya memberitahu agar tidak terus-terus mengganggu cucunya. Setelah mendapat penjelasan dari Ki Gandu, orang tua Marsha berharap semua kembali dalam keadaan normal.
Marsha yang mengasingkan diri mendapat mimpi di satu malam. Mungkin juga setelah Ki Gandu selesai dalam ritualnya. Dalam mimpi tersebut, dia didatangi nenek yang menerornya. Hanya saja kali ini nenek tersebut datang dengan penuh keramahan. Setelah melihat Marsha kecil baik-baik saja, sosok tersebut mengajak duduk di suatu tempat, di mana mereka berada di sebuah batu tengah sungai, dengan arus mengalir tenang. Di sana, sosok nenek itu menawarkan beberapa pilihan pada Marsha, yaitu, apakah Marsha ingin menjadi orang dengan ilmu kebatinan hebat? Disusul, apakah Marsha ingin meneruskan kedidayaannya, yang mampu menjadi penolong bagi orang lain? Ataukah kelebihan yang dimilikinya sudahlah cukup? Marsha balik bertanya, apakah kelebihannya bisa dihilangkan atau dibuang, sehingga dia bisa hidup layaknya manusia awam? Mendengar pertanyaan tersebut, si nenek tersenyum. Dilanjutkan dengan memberi pencerahan bahwa setiap manusia sudah ada ceritanya sendiri-sendiri. Hanya saja mereka bisa memilih jalan mana yang akan menjadi tujuan. Jadi, apa yang telah melekat pada diri Marsha tidak akan pernah bisa dihilangkan, namun bisa dikembangkan dan diasah menjadi lebih hebat. Dan itu adalah pilihan, yang masing-masing ada resiko dan ada keuntungannya sendiri. Masa kecil seolah menjadi sosok yang dewasa. Dia dipaksa menabung isi wejangan yang bukan untuk anak seusianya. Itulah yang dimaksud jika anak indigo menjadi dewasa lebih cepat dalam bersikap. Marsha pun memutuskan pilihannya. Dia tidak akan mengasah kemampuannya, tapi dia berjalan sebagaimana mestinya. Jika itu memang pilihanmu, maka aku akan mewariskan ilmu sebagai pelindung dirimu, ucap si nenek. Menurutnya, kemampuan yang sudah berdiam dalam diri Marsha bisa menjadikannya selalu tertekan, hingga jiwanya bisa terguncang dan justru menjadi pribadi yang aneh. Marsha tidak bisa menolak. Dia berpikir jauh ke masa depan. Kelak jika selalu melihat sesuatu di luar nalar dan mendapat gangguan yang tidak bisa dilawan, maka dia akan benar-benar sakit. Dari pemikiran itulah dia menerima tawaran si nenek. Dia yakin jika sosok tersebut bukanlah berniat buruk. Kanjeng kunjung pembuka Allah, pangrajuteng Allah, sopo setio olo karo aku, dirajut dening Allah dewi. Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah. Innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun fi samumi wa hammim wa tasiyatu jahim idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am bassa. Kun fayakun alayya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seiring dengan suara mantra menggema, sosok nenek itu sudah lenyap dari sisi Marsha. Dan di saat itulah ia terbangun. Seluruh tubuhnya terasa panas. Dan anehnya, mantra yang didengar itu sangat mudah menyatu dalam pikiran. Dia tidak perlu menghafal, tapi sudah melekat dalam dirinya. Dan mantra itu memang menjadi pelindung bagi dirinya. Setiap kali ada sosok tak kasat mata hendak mengganggu, dia terselamatkan berkat mantra itu. Tapi selama ini Marsha hanya menggunakan untuk diri sendiri dan keluarganya. Belum pernah dia mencoba untuk membantu orang lain. Menurut pendapatnya, dia tidak akan melenyapkan sosok apapun agar tidak terjadi dendam atau karma. Sehingga dia membiarkan siapapun yang diganggu bangsa halus tanpa memberitahu atau membantunya. Tapi dia merasa lain dengan apa yang ditemui Sina. Marsha merasa terpanggil karena sosok tersebut adalah ibunda Sina. Hatinya ikut terenyuh setiap kali melihat sosok yang mengikuti Sina memelas.
Terima kasih, Syah. Jadi selama ini kamu hanya mampu melihat tanpa bisa berkomunikasi? Tanya Sina memperjelas. Marsha mengangguk. Meski tidak bisa berkomunikasi, tapi dia tahu dan paham setiap apa yang diucapkan oleh sosok gaib. Aku akan membantumu agar arwah ibumu tenang. Sina tersenyum senang. Dia pun mulai menceritakan jika sejak setahun lalu selalu mendengar panggilan samar-samar. Dan hal itu semakin sering di sebulan terakhir ini. Yang membuatnya takut adalah suara itu bukanlah suara yang dikenal. Dia ingin agar hal itu juga cepat terselesaikan. Marsha berpendapat bahwa suara itu adalah suara ibundanya, yang pada akhirnya mampu menembus ke dunia nyata. Biasanya suara itu akan muncul dari tempatnya terakhir berpijak, atau di tempat terakhir sebelum kematiannya. Setelah selesai mata pelajaran di kampus, Sina langsung balik ke rumah. Perasaannya menjadi sangat tidak tenang setelah Marsha memberitahu bahwa selama ini yang memanggil-manggil adalah almarhumah ibundanya. Dia menjadi kasihan karena ibunya tidak tenang di alam sana. Dan dia pun bertekad mengikuti arahan Marsha. Bagaimanapun juga, dia harus menyelesaikan masalah ini. Sina tidak peduli dengan apa yang diomongkan Bu Rasti padanya. Dia langsung masuk kamar dan membanting tubuhnya di kasur. Dalam kekalutan itu, terbesit niat untuk datang ke kantor perusahaan ayahnya besok pagi. Kebetulan besok dia libur ngampus, sedangkan ayahnya sedang pergi ke luar negeri. Rena dan Bu Rasti juga tidak memperhatikannya sekali. Sina akan melakukan penyelidikan awal atas usul Marsha. Sahabat indigonya itu memberi informasi bahwa ada yang tidak beres dengan kematian ibu, dan kemungkinan besar menyangkut perusahaan ayah. Sina percaya dengan ucapan Marsha, karena saat ini hanya Marsha yang dijadikan pegangan. Selain itu, Sina memang sudah lama curiga dengan perusahaan ayahnya, karena selalu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa di setiap tahun. Hanya saja, dia belum mengumpulkan keberanian untuk mencari tahu. Tapi kali ini demi ibundanya, dia harus berani. Mendekati pukul 7 pagi, Sina yang menjemput Marsha sudah tiba di perusahaan. Sina putuskan ke kantor pusat perusahaan ayahnya bersama Marsha. Sebenarnya, Sina hendak mengajak Marsha ke rumahnya dulu untuk mengecek tangga di mana dia selalu mendengar suara samar. Barangkali saja Marsha bisa menemukan sesuatu di sana. Tapi Marsha mengajak memulai dari perusahaan sang ayah. Firasatnya mengatakan kalau dari situlah semua berawal. Tanpa membuang-buang waktu, setelah sampai di kantor sang ayah, Sina langsung meminta kunci dan masuk ke ruangan. Mereka mulai sibuk mencari data perusahaan milik ayahnya, yang kemungkinan bisa membantu memberikan petunjuk. Karena belum juga diketemukan, sejenak kemudian Sina mengamati keadaan sekeliling. Barangkali ada tempat arsip yang belum terjamah. Di sisi lain, Marsha berhasil menemukan data-data seluruh karyawan. Tanpa terburu-buru, mereka coba membedah semua data. Selama kurang lebih 2 jam mencari dan membaca semua data yang ada, akhirnya mereka menemukan kejanggalan. Yaitu tentang 12 karyawan yang hilang secara misterius. Kesemuanya diketahui menghilang tanpa sebab. Juga tidak ditemukan jasadnya jika memang meninggal dunia. Anehnya, semua yang menghilang adalah karyawan wanita. Apakah dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa menjangkau masalah ini, Syah? Tanya Sina, seolah ingin agar kejanggalan itu cepat terbongkar. Marsha menggeleng. Dia kembali menjelaskan bahwa sejak awal, dia hanya mampu melihat dan tahu percakapan mereka pada dirinya. Jadi untuk melihat masa lalu ataupun masa depan, itu bukanlah kemampuannya. Setelah kembali merapikan, menyalin nama,
serta alamat karyawan yang hilang. Mereka pun bergegas keluar ruangan. Kalaupun ada yang melihat, tentu bukanlah menjadi masalah, karena Sina merupakan anak dari pemilik perusahaan. Saat mengembalikan kunci pintu ruangan, Sina bertanya tentang beberapa karyawan yang hilang. Dan si karyawan pemegang kunci itu memberi sedikit penjelasan, bahwasanya ke-12 orang karyawan tersebut sudah tidak masuk ke kantor lagi, tanpa tahu kemana mereka semua pergi. Yang 3 orang sudah sekitar 3 tahun yang lalu, 4 orang sudah sekitar 2 tahun yang lalu, dan sisanya baru 5 bulan belakangan ini mendadak menghilang tanpa pamit. Saat dicari pun, pihak keluarga sedang sibuk mencari juga. Lalu, bagaimana dengan penyelidikan dari pihak berwajib? Tanya Marsha. Karyawan itu menerangkan bahwa sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pihak kepolisian. Yang sangat terpukul adalah keluarga korban. Mereka harus merelakan kehilangan anak mereka tanpa tahu di mana rimbanya. Hanya pasrah dan mengirim doa terbaik yang bisa mereka lakukan. Dalam percakapan itu, Marsha mendadak terdiam saja, bahwa ada rasa khawatir di raut mukanya. Melihat itu, Sina langsung mengajaknya pulang. Di dalam laju mobil, Sina menanyakan apa yang membuat Marsha berubah. Ada yang menghendaki nyawamu. Menurut firasatku, kamu akan dihabisi ketika genap berusia 20 tahun. Ucap Marsha. Sina sangat ketakutan. Dia berharap segera menemukan siapa pelaku di balik itu semua. Di sebuah pertigaan, Marsha mengajaknya lurus saja. Saat ditanya, dia mempunyai niat untuk menemui Ki Gandu, sosok yang sudah membantu sewaktu kecil dulu. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, keluarlah pria rentas sedikit bungkuk berjalan menggunakan tongkat. Marsha langsung cium tangan diikuti oleh Sina. "Masuklah, nak," tutur sang kakek. Mereka semua duduk lesehan di sisi kanan ruangan, sedangkan Ki Gandu duduk di atas kursi. Beberapa kali menyuruh Marsha dan Sina agar duduk di atas, tapi Marsha memilih tetap di bawah. Antara Ki Gandu dan Marsha mulai ngobrol tentang keadaan masing-masing selama ini. Hingga obrolan itu pun menjurus pada tujuan Marsha datang bertamu. Dia minta bantuan pada Ki Gandu agar masalah yang menimpa Sina dan ibunya cepat terselesaikan. Begitupun dengan masalah karyawan sang ayah. Apakah mereka menghilang sebagai tumbal ataukah ada penyebab lain? Ki Gandu yang sudah renta itu menghisap nafas dalam-dalam. Lalu dia pejamkan matanya. Marsha melihat Ki Gandu sedang melakukan komunikasi dengan ibunda Sina. Tapi sayang, arwah penasaran itu juga tidak tahu hal beluk apa yang dilakukan suaminya selama ini. Yang jelas, ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ibunda Sina tidak memiliki kehebatan untuk masuk ke alam dunia. Karena belum menemukan jawaban, kakek Gandu coba melakukan dengan cara lain. Dia pun minta data-data karyawan yang hilang. Tapi yang dimintanya yang memiliki foto saja. Sina menyerahkan arsip yang dibawanya. Tanpa berlama-lama, Ki Gandu menyentuh masing-masing foto wanita tersebut. Setelah selesai dilihat satu persatu, Ki Gandu beristirahat sejenak. Mereka meninggal tidak wajar. Semua jasadnya dikubur jadi satu di sebuah sumur. Dan memang benar jika ayahmu main ilmu hitam, yang jinnya sangatlah kuat. Hanya ada satu cara untuk melawan kekuatan ilmu hitam ini. Ucap Ki Gandu kemudian. Beliau akan membuatkan raja dari kertas, kemudian menyuruh membakarnya, yang sebelumnya dilapisi dengan kain merah. Selain itu, lalu menghancurkan kendi yang berwarna hitam. Semua itu dilakukan di kamar misterius sang ayah Sina. Ki Gandu juga menyuruh Marsha ikut untuk membacakan mantra penghancur iblis. Mantra yang sudah diwariskan oleh nenek buyutnya. Sementara itu, tentang ibunda Sina, Ki Gandu memberikan pendapat
bahwa beliau merupakan tumbal pertama. Beliau berharap agar Sina menemukan jasadnya, karena sehari setelah dimakamkan, jasadnya telah diambil dan dipindahkan ke tempat yang tidak layak. Kalian tidak usah bertanya di mana sumur tersebut, karena setelah semua yang kalian lakukan, maka kalian akan tahu di mana keberadaan sumur pemakaman massal itu. Ucap Ki Gandu menambahkan. Mendengar kisah itu, membuat Sina tidak mampu membendung air mata. Betapa tega ayahnya menghabisi istrinya demi karir dan nama besar. Sungguh suatu hal biadab telah merasuki otak ayahnya. Sambil menunggu raja jadi, Marsa terus menghibur sahabatnya. Dia berjanji akan mendampingi sampai masalah itu benar-benar tuntas. Ki Gandu pun memberikan raja tersebut. Secepatnya disuruh membungkus kain merah mulus, barulah dibakar di kamar sang ayah. Semoga Tuhan mengabulkan niat baik kalian, ucap Ki Gandu disusul kedua tamunya berpamitan. Beliau juga menasihati, jikalau masih ada yang kurang beres, disuruhnya mereka kembali datang. Nanti Ki Gandu sendiri yang akan turun tangan. Sina menghentikan mobilnya di rumah tukang jahit. Dia langsung menyuruh membungkus rajah kertas dengan kain merah mulus. Lalu disuruhnya menjahitnya. Rasanya tidak sabar bagi Sina agar semua persoalan terselesaikan. Sedangkan Marsa bersikap tenang. Dia tidak mau membuat sahabatnya cemas dan panik. Dan dia akan selalu mendampinginya apapun resiko yang bakal dihadapi. Sesampainya di rumah, Ibu Resti bersama Rena sudah bersiap shopping. Tentu saja keadaan itu membuat Sina senang. Dia bisa melakukan ritual dengan tenang nanti. Sebelum masuk rumah, Ibu Resti memarahi Sina tanpa alasan yang jelas. Sina bersama Marsa terus berlalu tanpa menghiraukan. Begitu mobil Bu Resti melaju, Marsa langsung mengajak Sina ke kamar misterius ayahnya. Sina yang selama ini tidak tahu, mulai mengecek kamar demi kamar. Dan mereka menemukan sebuah kamar di sudut lantai 2 yang terkunci rapat. Kamar tersebut cukup tersembunyi dan jarang terjamah, karena semua penghuni berada di lantai bawah. Sehingga Sina jarang sekali ke lantai atas, kecuali kalau sedang suntuk. Dia pasti ke lantai itu untuk menikmati pemandangan, tapi tidak pernah sama sekali memperhatikan kamar demi kamar. Begitu pintu berhasil didobrak, masuklah mereka ke ruangan yang gelap tanpa cahaya. Berkali-kali saklar ditekan, namun lampu tidak juga menyala. Mungkin memang sengaja dimatikan, atau tidak pernah diberi penerangan. Bau amis bercampur busuk menyeruak. Sina pun membuka tirai untuk sedikit penerangan. Mereka pandangi seluruh isi ruangan. Ada hawa aneh yang membuat nyali menciut. Tanpa alat ritual berada di samping tembok. Mata Sina tertuju pada mangkuk kaca yang berisi darah mengering, yang membuatnya bergidik ngeri. Dia tidak menyangka jika kemewahan selama ini menghidupi nyawanya berasal dari sesuatu yang tidak benar. Mana rajahnya, Shena? Tanya Marsa. Sina segera membuka tas hendak mengambil raja. Tapi dia tidak menemukan raja pemberian Ki Gandu. Berulang kali dia mencari, tidak juga ditemukan. Mereka pun menjadi kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Marsa yang mulai melihat ada sosok-sosok berkeliaran, mempersiapkan diri untuk melawan. Sungguh teramat banyak bangsa jin di kamar tersebut. Dengan segera, dia membaca mantra warisan nenek buyut. Dan seketika itu semua berteriak lalu terbakar. Tapi Marsa yakin, bukan hanya mantranya yang menjadi penghancur. Pasti ada kekuatan lain yang telah membantunya. Dan dia yakin Ki Gandu pasti masih mengawasi. Apa yang harus kita lakukan, Inisha? Dengan gemetar Sina bertanya. Segera Marsa mengajak Sina keluar. Tidak ada yang bisa diperbuat di dalam kamar itu, karena raja raib entah kemana. Apakah jatuh, terselip, atau raib? Kalau jatuh tidaklah mungkin. Tas Sina tertutup rapat. Kalau terselip,
juga tidak mungkin, karena sejak dari penjahit tadi masih di tempat yang sama. Mereka tidak tahu pasti, dan hanya tanda tanya saja yang ada. Marsha mengajak kembali ke rumah Ki Gandu untuk minta raja lagi. Dan saat tiba di halaman depan, mereka dikejutkan dengan Ayasina yang terkulai bersimbah darah. Matanya melotot ke arah Sina, nafasnya memburu, seakan di ujung maut. Ada sesuatu yang tidak diucapkan, tapi tidak mampu keluar. Meski penuh kebencian, namun Sina tetap membawanya ke rumah sakit. Disuruh Marsha menyetir, dia sendiri menemani ayahnya. Sina, maafkan ayah, nak. Ucapan lirih itu mampu keluar saat dalam perjalanan. Keadaan sang ayah tiba-tiba membaik. Di mobil itu, dia mampu berbicara dengan lancar. Meski suaranya agak lemah, tapi cukup jelas di telinga Sina. Dia pun mengakui semua yang telah dilakukan. Dia juga mengaku kalau tidak sendirian, tapi bersekongkol dengan Bu Resti. Setahun sebelum kematian sang ibu, ayah Sina berkenalan dengan Bu Resti. Dan dia pun terpengaruh akan hasutan, hingga pada akhirnya bersekutu dengan iblis dan membunuh istrinya, yakni Ibunda Sina sebagai tumbal awal. Rencananya, kontrak darah itu berakhir pada Sina. Di usianya yang ke-20 nanti Sina akan dijadikan tumbal penutup. Tapi Tuhan berkehendak lain. Di mana ayah menyembunyikan jasad ibu dan juga yang lainnya ya? Sina bertanya dengan terisak. Belum sempat menjawab, kondisi sang ayah kembali drop, dan nafas itu pun terhenti. Lelaki pemuja iblis itu tewas dengan kondisi mengenaskan. Matanya melotot, mulutnya menganga bersimbah darah, sedangkan tangannya terkepal kuat menahan sakit. Marsha pun memutar balik mobil untuk kembali pulang. Sesampai di rumah, suasana sudah sangat ramai. Pihak berwajib maupun para tetangga berkumpul di halaman teras. Rupanya Ibu Resti juga meninggal dunia dalam kondisi yang tidak jauh berbeda. Menurut salah seorang saksi, saat mobil hendak masuk pusat perbelanjaan, mereka mendengar jerit histeris dari Bu Resti. Disusul dari Rena. Saat didekati, ternyata Bu Resti sudah meninggal dunia, sedangkan Rena dalam keadaan shock berat. Mereka merasa sangat aneh, karena darah yang keluar dari mulut Bu Resti tanpa ada sebab, tapi terus mengalir begitu saja. Ki Gandu menjelaskan bahwa beliau sengaja mengambil raja secara gaib, karena dari terawangannya, ayah Sina sudah tahu saat mereka mendatangi Mbah Gandu. Dan sang ayah yang ternyata tidak di luar negeri, tapi sedang bersiap melakukan persembahan untuk tumbal penutup, yakni Sina, dengan segera pulang ke rumah. Dari situlah Mbah Gandu melakukan ritual terlebih dahulu. Bersamaan dengan Marsha mengucap mantra, beliau membakar raja disusul membanting kendi hitam. Maka habislah semua pelaku ritual. Beberapa hari setelah memperingati 7 hari kematian, semua jasad karyawan ditemukan, termasuk pula jasad Ibu Sina. Hal itu terungkap atas pelaporan 2 pelaku suruhan ayah Sina. Mereka tidak tahan diteror hingga memilih menyerahkan diri. Ternyata semua tumbal dimasukkan ke sebuah sumur di rumah kedua ayah Sina. Rumah rahasia itu berada di sebuah tempat terpencil dan jauh dari tetangga. Sekarang Sina sudah bisa bernafas lega. Dia sangat berterima kasih pada Marsha yang datang di saat waktu yang tepat. Mungkin jika tidak ada Marsha, dia juga akan menjadi arwah gentayangan. Karena jasadnya menjadi jasad paling atas di dalam sumur. Sekarang dia sudah merasa tenang, karena ibunya sudah kembali ke tempat yang layak. Menurut Marsha, dia tidak lagi melihat ibundanya mengikuti. Di sisi lain, duka menjadi milik Rena.
Dia harus menanggung malu karena hamil tanpa ada yang mau bertanggung jawab. Selain itu, tanpa diketahui pasti, sarafnya ada yang rusak, sehingga membuat matanya mengalami kebutaan. Meski begitu, Sina tetap menampungnya sebagai keluarga. Semaksimal mungkin dia akan mencoba agar mata Rena pulih, dan dia pasti akan senang dengan kehadiran seorang keponakan di rumahnya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.